kesempatan malam ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana para pimpinan menyampaikan paparan secara singkat terkait dengan penggunaan anggaran yang telah diterima di tahun 2022. Selanjutnya akan didalami oleh rekan-rekan BPD dalam sesi tanya jawab. Usul 1, Bapak Abdul Hamid. Tugas fungsi kepala dusun diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sini dibangun posyandu RW 3 yang mana sudah bisa digunakan oleh anak-anak yang lebih nyaman, lebih luas, lebih bersih. Ya, terima kasih. Kemudian juga dibangun TPT di tempat pilah sampah. Kemudian juga pembangunan MCK di Kampung Cikoneng, alhamdulillah sebanyak 3 kakak itu sudah, yang awalnya kumuh, WC-nya sekarang sudah bersih, nyaman, sudah lebih sehat. Kemudian juga ada pembangunan 2 unit Rutilahu di RW 18 atas nama Bapak Nana dan juga Ibu Neneng di RW 3 yang alhamdulillah sesuai dengan program desa, yang awalnya WC-nya di luar, sekarang WC-nya sudah di dalam, ya sudah rapi. 20 pejantan 5, nah itu sudah beranak pinak menjadi anakannya ada 9, ya, jadi jumlah total jadi 34. Salah Bapak Nana, saya Pak pejantan ya, nama sudah ada ya. Ya, alhamdulillah. Bagus. Nah, sudah ada pejantannya ya, 5, jadi bukan pukadus nih ya. Sudah ada pejantan. Nah, aman ya. Hasilnya itu alhamdulillah sudah 2 kali penarikan. Ya, mengelola sampah organik dan non organik juga. Kemudian juga melakukan budidaya cacing, alhamdulillah masih berjalan untuk menangani permasalahan limbah kotoran sapi selain dari biogas juga. Kemudian melakukan budidaya maggot ya di belakang. Juga ada revitalisasi kelompok Imau Harapan yang sudah beberapa tahun karena ketuanya sakit-sakitan, alhamdulillah sekarang sudah dibentuk kembali, sudah bisa diaktifkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan banyak apa yang dilaporkan, mungkin pembangunan atau kegiatan selama setahun atau hampir 3 tahun saya menjabat kepala dusun, mengikuti apa perintah atau tugas yang dilaksanakan oleh kepala yang diperintah oleh kepala desa, langsung ke kadus. Juga kami memfasilitasi, memobilisasi ke siaga, bantu siaga aktif, dan alhamdulillah di kadus 2 sudah, atau di desa Cigedetan sudah tersampaikan kurang lebih 600 lembar PTSL. Dari pembangunan di kadus 2 ada Rutilahu di RW 4 Bapak Dedi, juga di Rutilahu di RW 6 Bapak Agus, ada rokat beton TPT di Jalan Desa di RW 6, juga hotmik di RW 4. Adapun rencana tahun 2025 yang sudah atau pasti dilaksanakan yaitu hotmik di RW 19, tadinya mau 2 RW, RW 19 dan RW 6. Pembangunan posyandu di RW 4 untuk tahun 2025, juga prioritas TPT di RW 5 yang kemarin amblas. Semoga aja atau secepatnya bisa terlaksanakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadus. Di tahun 2024 ini saya baru memulai menjadi seorang kepala dusun 3, baru 10 bulan. Pertama, perbaikan jalan gang pinggir Sungai Astana Gede sepanjang 8 meter. Itu kegawat daruratanku karena jalannya sempat ambles. Alhamdulillah bisa tertangani secara langsung. Terus yang kedua itu ada perbaikan jalan kabupaten wilayah Babakan Biru, itu swadaya masyarakat Pak, alhamdulillah. Terus yang ketiga pengaspalan jalan kabupaten wilayah Ciguraya, itu dari PUPR. Baik, selanjutnya ada rencana kerja di tahun 2020. Yang pertama itu ada pembangunan
Posyandu RW 15, alhamdulillah perizinannya sudah bisa. Terus yang kedua itu ada perbaikan jalan gang penghubung RT 2 ke RT 3 RW 7 yang dekat makam. Paling segitu Pak, karena di tahun 2024 ini saya baru 6 bulan dan kegawat daruratan itu yang saya tangani baru 2. Yang pertama jalan amblas dan yang kedua itu penanganan kebakaran rumah Bapak Agus. Itu sumber biayanya dari dana desa yang kegawat daruratan. Alhamdulillah bisa tertangani di 2024 secara langsung. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kadus baru 10 bulan. Dan selanjutnya Kepala Dusun 5. 4. Malah, langsung aja Pak, kita laporan Kepala Dusun 4 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama, Kepala Dusun melayani masyarakat dalam pemikiran dalam menyurat. Dan yang kedua, membantu mobilisasi ambulan untuk warga setempat karena ada yang sakit atau yang mau dibawa ke rumah sakit bisa dibantu dengan pakai ambulan mobil desa. Terus yang keempat, berkoordinasi dengan perangkat desa dalam menjalankan program desa Cibirwetan. Untuk pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2024, pembangunan fisik yang dilakukan di wilayah Dusun 4. Yang pertama, pembuatan septic komunal yang di wilayah RT 1 RW 9 dari Disperkinta untuk 5 kepala keluarga. Dan Petilahu sebanyak 2 unit dari RW 11 dan 1 unit dari RW 10. Dan pembangunan rapat batuan di RW 9. Dan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan terhadap Karang Taruna dalam acara utari, dan pembinaan kepada Hari Buka Posyandu untuk semua warga membawa kayu dan berita untuk di Posyandu. Pemberdayaan masyarakat, kerja bakti, pembersihan sungai Astana Gede, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Telah menyediakan penyemprotan fogging untuk mengatasi DBD di wilayahnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Kadus 5. Pelaksanaan pembangunan desa di di Dusun 5 tahun 2024. 1. Pembangunan rabat beton jalan di Liowarung Gede RW 12. 2. Rutilahu atas nama Sumiati di RW 13. Rutilahu di RW 14. Rutilahu di RW 13, 12 sama 14. Itu TPT perencanaan di 14. Tanggulnya jebol. Apa sakit tuanya dah? Apa saya didinya nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendalaman kita akan maratonkan di akhir ya. Kita akan lanjut bergeser ke lembaga kemasyarakatan desa, diawali oleh PKK sekaligus juga penyampaian terkait dengan keposyandu. Sini tentang kegiatan 10 program pokok PKK. Di mana PKK di sini sebagai ujung tombak, kalau kita bilang sebagai ujung tombak di pemerintahan desa itu. Kalau diibaratkan itu seperti dapurnya. Kalau dapurnya ngebul berarti pemerintahan desanya akan sehat semua. Untuk kegiatan 10 program pokok PKK di tahun 2024, alhamdulillah semua RW kita memberikan pembinaan, penyuluhan juga ke posyandu, dan kebetulan di tahun 2025 ini Ketua Tim Penggerak PKK itu merangkap menjadi Ketua Tim Pendamping Posyandu yang 25. Mudah-mudahan lebih lagi ditekankan itu
dari lembaga yang lain ikut turut serta. Jadi karena di satu majelis ini, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol bersama dengan BPD juga. Mungkin itu, hapunten dalam penyampaian banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyerahan diterima oleh Pak Sekretaris BPD dari Ibu Ketua Timur Salaman. Sudah membina posyandu. Oke. Luar biasa. Bus Kesos, kami persilakan. Untuk ada di koordinasi. Terus kita juga menerima keluhan warga masyarakat, terutama warga yang kurang mampu. Contoh tadi juga ada kasus lagi orang tidak mampu memerlukan biaya di rumah sakit untuk sehari-hari. Nah, itu menjadi PR. Mohon tadi Pak Sekdes untuk kemiskinan ekstrim kalau bisa diadakan lagi karena untuk jaga-jaga warga seperti itu. Karena kita kalau misalkan dadakan begitu kan, kalau mendadak minta sumbangan susah juga, lama gitu. Nah, kalau sudah ada persiapan, sekarang 2024 5.731 jiwa dan 2.227 kakak. Itu data DTKS, sedangkan bulan ini menurut Kementerian Sosial sudah turun data DTSEN. Jadi dari DTKS itu dirubah lagi menjadi DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Ibu Ketua Posyandu. Selanjutnya yang terhormat Bapak kita bersama Ketua RPM Bapak Setia Budi. Mohon izin Bapak Haji Setia Budi. Bapak Ibu saudara sekalian, juga termasuk pimpinan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 seperti biasa adalah kegiatan rutin pengerjaan rupilahu, kemudian menjadi bagian dari TPKD di pelaksanaan kegiatan desa. Jadi kalau tadi dari Pak Kadus semua menyampaikan ada kegiatan rupilahu, ada kegiatan betonisasi, pembangunan kirkir, LPM itu adalah menjadi bagian-bagian di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan dan Taruna Kadiru selama tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, Karang Taruna sendiri merupakan mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial melalui pengembangan potensi generasi muda. Dan itu merupakan hasil swadaya dari semua pihak dan sama sekali tidak menggunakan anggaran Karang Taruna dari mulai 2021 kita rutin mengadakan turnamen bola voli yang mana pada tahun 2024 ini sudah menginjak tahun keempat pelaksanaannya. Dapat disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.